Sudah? Semua dibuka? Ada yang belum? Kalau sudah, kita lihat dulu data di SPSS ini ada apa aja sih? Variabelnya ada apa aja? Iya, dua ya. Jadi ada hepatomegali dan ada shock. Kemudian kalau kita ingin melakukan penelitian, kira-kira judul apa sih yang bisa diajukan dari dua jenis data ini, dua jenis variabel? Iya, dijawab temennya ya. Adakah hubungan antara hepatomegali dengan shock? Kemudian kita lihat hepatomegali sebagai variabel apa? Independen atau independen? Siapa yang jawab independen? Cuma dua. Yang lainnya, hepatomegali sebagai variabel independen atau dependen? Iya, betul ya. Hepatomegali adalah independen. Nanti dependennya adalah shock, kejadian yang ingin kita lihat outcome-nya. Nah, kemudian kita cek variabel field. Kita lihat ada hepatomegali-nya kan dua, di yang hepatomegali dan yang kedua hepatomegalika. Type-nya ada dua, satu string, satu numerik. Diandra. Menurut Diandra, untuk yang kita analisis pakai data yang type-nya string atau data yang type-nya numerik? Yang row 1 atau row 3 yang akan kita analisis? Iya, betul. Dan kenapa alasannya? Bisa dilihat dari type-nya, kemudian value-nya, kemudian measure-nya. Gimana? Alasan memilih 3. Iya, betul ya. Kita lihat value-nya. Value-nya kalau di row 1 dia non itu artinya belum didefinisikan gitu. Sedangkan kalau tadi untuk ukuran asosiasi kita perlu data yang kategorikan gitu. Jadi kita harus kelompokkan dulu. Nah, mungkin boleh Andrew klik yang hepatomegali yang di row 3. Row 1 itu didefinisikan. Ya. Row 3 diklik. Nah, ini sudah kita kategorikan. Ya atau tidak. Untuk measure-nya sudah sesuai belum? Lisbeth? Ya, sudah sesuai atau belum? Measure-nya. Skalanya apa untuk hepatomegali? Measure itu ada di paling kanan setelah selain dia tertulis nominal. Untuk hepatomegali, dia tidak, dia masuknya apa? Coba diklik di measure. Apakah skala, ordinal, atau nominal? Lisbeth? Boleh tanya temannya atau apa yang dibingungkan? Nah, skala itu kan ada dua ya, ada numerik dan kategorik.
Kalau kategori itu ada nominal dan ordinal. Kemudian kalau numerik ada interval dan rasio. Nah, kalau dia hanya hepatomegali kemudian value-nya ya dan tidak, berarti kan nggak ada tingkatan. Berarti betul memakai nominal. Jadi datanya sudah siap ya. Hepatomegali kita pilih type yang string, kemudian value-nya sudah di coding ya tidak, dan measure-nya adalah nominal. Nah, untuk analisis asosiasi kita juga perlu perhatikan di value-nya. Jadi yang ya itu harus lebih rendah gitu, atau value-nya harus 1. Sementara yang tidak itu harus di 2. Karena nanti akan berpengaruh terhadap perhitungan RR gitu. Kemudian oke, datanya sudah siap. Sekarang kita mulai analisis. Ingat analisisnya pakai apa? Untuk uji 2x2 ada hepatomegali ya tidak, kemudian shock ya tidak. Patih, apa uji yang akan kita lakukan? Oh iya, itu kan continuity nilai P yang kita pilih. Kalau untuk instruksinya analisis uji statistik apa? Korelasi kah, t-test, chi-square, Wilcoxon, atau yang lain? Untuk 2 kategori komparatif tadi hepatomegalia dari ya dan tidak, kemudian shocknya ya dan tidak juga. Berarti 2x2 apa yang digunakan? Nah, Fisher itu keluar dari analisis apa? Tadi. Iya, betul. Jadi chi-square ya. Coba dia review lagi. Kalau datanya ada kategori, kemudian outcome-nya numerik. Misalnya ada DM, ya tidak. Kemudian kita lihat lingkar pinggangnya gitu. Itu pakai data, pakai uji analisis apa? Statistik apa? Arsya, ya apa tuh? Perbedaan 2 rata. Menggunakan analisis uji apa? Review, karena ini hari terakhir kita web home. Jadi 2 kategori yang komparatif dengan variabel kategori memang chi-square. Tapi kalau misalnya nilainya rata, jadi perbedaan uji 2 rata, nanti kita menggunakan apa? Arsya. Uji 2 rata. Ayo pada pemilihan uji statistik. Uji statistik yang kita gunakan apa? Coba dilihat pengujian uji statistik. Ada temannya yang bisa bantu? Tasya? Pertanyaannya tadi apa sih? Coba kalian lihat pemilihan uji statistik. Coba kalau kembalikan datanya data numerik, pakai ujinya apa? Wilcoxon kalau dia berpasangan. Kalau nggak berpasangan, tadi kan ada DM dan tidak DM. Pernah latihan t-test? Ya, sebelumnya kita harus uji normalitas dulu. Kalau normal kita pakai t-test, kalau tidak normal kita pakai Menguji.
ingat. Oke, terima kasih. Yuk ya, sekarang kita lanjutkan. Aulia Nadira. Aulia boleh instruksikan ke Andrew dan teman-teman bagaimana cara melakukan analisis chi-square. Apa pertama yang kita pilih? Tadi yang mau dicari apa? Hubungan antara Yang kita klik adalah apa pertama? Oh, tadi desainnya kita pakai desain apa? Iya, sebelum melakukan analisis kita juga perlu menentukan desain studinya. Tadi kita sudah dapat judul, sudah dapat hipotesis, kemudian selanjutnya kita tentukan desain penelitian. Apakah ingin menggunakan cohort atau menggunakan case control atau cross sectional? Karena akan berbeda ya kalau jika kita desainnya cohort atau desainnya case control. Kalau desainnya case control kita pakai apa? Untuk nilai hubungan asosiasinya RR, OR, TOR, atau yang mana? Kalau odds ratio desainnya adalah untuk yang Desain apa? Odds ratio, keluaran dari apa tuh? Cross sectional, cohort, atau case control? Odds ratio sebelumnya Odds ratio. sudah dijelaskan Bu Dela mungkin? adalah pada ini pada Yang jawab cross sectional. case control ya oke, pada case control. Jadi kalian menentukan apakah kalian cari OR atau RR tergantung desain penelitian ya. Oke. Nah sekarang kita masuk tadi tuh mata buku kita. Ayo masuk kita mulai uji chi-square ya, karena kita mau. Jadi kan kalau uji chi-square kalian kan hanya melihat ada misalkan hubungan tadi, hubungan hepatomegali dengan shock. Oh iya ada hubungan. Tapi kita tidak bisa mengetahui kalau cuma kita dapat p-value-nya aja. Kita tidak bisa mengetahui seberapa kekuatan hubungan tersebut. Ya, seberapa besar hubungan sebesar kekuatannya itu berapa gitu ya. Tapi dengan menggunakan hubungan asosiasi atau asosiasi tadi kita bisa mengetahui berapa kekuatannya. Seperti tadi ada di contoh ya, yang merokok dia lebih berpotensi untuk misalkan kanker paru dibanding yang tidak merokok sebesar 2,2 sekian kali misalkan ya, seperti itu. Kalau cuma chi-square aja kita nggak bisa ya, kita cuma bisa bilang bahwa ada hubungannya saja kayak gitu ya. Oke, sampai sini paham ya? Oke, sekarang tadi siapa yang mau suruh chi-square tadi? Ya, oke. Coba dikasih tahu teman kamu di depan. gimana cara uji chi-square. Data prospect. Row-nya apa yang kita masukkan? Hepatomegali atau shock? Iya, row itu hepatomegali, kemudian kolomnya adalah shock. Kenapa kok pada medalinya tidak? Yes. Iya. Ya, karena dia
Kemudian apalagi yang diaktifkan? Statistik. Coba klik statistik. Chi-square. Terus apa lagi? Apalagi saya Kalau kita melihat hubungan, apa yang kita klik? Melihat ukuran asosiasinya. Tadi mengeluarkan OR atau RR. Yang dipilih yang mana nih kira-kira? Ayo. Di bagian apa? Yang di checklist. Tadi RR singkatan dari apa? Risk ratio. Jadi kira-kira apa yang dicatat? Yes. Dari Continue. Kemudian sales. Apa yang kita pilih? Nah, untuk di sales ada pilihannya kan percentage. Ada yang row, ada yang column. Kalau kita menggunakan desain studinya cohort, yang kita pakai adalah row. Namun kalau kita menggunakan desain studinya case control, yang kita gunakan adalah column. Nanti tergantung cara pembacaannya gitu. Misalkan yang pertama ini kita gunakan untuk desain cohort ya. Jadi kita pilih yang row. Kemudian continue dan oke. Nah, ini table 2x2 nya. Tadi siapa yang masih ingat rumus dari risk atau relative risk? Apa per apa? Relative risk. Relative risk adalah, ada yang masih ingat? Galuh Indra Pratama. Rumus dari risk ratio atau RR. Betul, A per A plus B per, ya, sebelum A per A plus B itu adalah pengertian dari insiden pada yang terekspos. Oh iya, ini salah. Mulai saya bingung. Kita ulang lagi ya. Yang dimasukkan itu yang sudah cut. Iya, karena ini kembali. Coba ulang analyze, cross tab, kemudian row-nya diganti dengan hepatomegalita, kolomnya diganti dengan yang shock. Oke. Nah, jadi yang betul SPSS seperti ini ya. Shocknya paling di kiri dan hepatomegalia paling di atas. Jadi nanti RR-nya hitungannya sesuai dengan keluaran dari SPSS. Nah, rumus RR itu sebetulnya adalah insiden yang terekspos dibagi insiden yang tidak terekspos. Kalau insiden itu apa? Apa per apa? Insiden kejadian. Jadi yang mengalami shock pada yang hepatomegali ada berapa? Per insiden? Yang di kanan atau yang di kiri? Yang di kanan 52 atau 32 pernya? Jadi kita melihat berdasarkan resiko. Jadi kan ada ya, ada tidak. Terus kita lihat shocknya gitu. Shock yang pada hepatomegali berapa dibagi yang shock pada yang tidak hepatomegali berapa. Itu yang dinamakan RR, insiden pada yang terekspos dibagi insiden yang tidak terekspos gitu. Jadi rumusnya seperti apa? Galuh ya, yang tadi yang mana? Berapa? 18 per 52 dibagi 14 per 108. Betul ya? Itu yang dinamakan RR. Nah, coba adik-adik hitung berapa nilainya RR. 18 per 52 dibagi 14 per 108.
Sudah dapat angkanya? Lalu sudah dapat? Coba dihitung pakai kalkulator. 2, Dapat 2, coba lihat di bawahnya. Coba. Ditarik ke bawah, diiris estimate 2,67. Coba cek lagi, sesuai atau enggak perhitungannya? Betul? 2,67? Betul ya? Gitu. Jadi untuk yang desain studinya cohort yang kita pilih, risk estimate-nya adalah RR for cohort untuk shock kategori yang liar, atau value-nya adalah 2,67. Dari sini ada yang ingin ditanyakan atau sudah dapat mengikuti sampai perhitungan RR? Siapa yang dapat 2,67? Ada yang tidak sama? Bingung nggak sampai sini? Sudah ya, bisa mengikuti ya? Hah? Kan? Sama ya, oke. Jadi kalian harus bisa perhatikan bahwa tadi kenapa sih kita diajarkan manual, kita biar tahu juga, ya harus tahu gimana sih kok kalian ini bisa mendapatkan 2,667, ya. Tapi kita jangan lupa pertama, kita kan tadi ada hubungan ya, dari hubungan antara hepatomegali dan shock. Kemudian kita lihat p-value-nya terlebih dahulu, ya. Kita lihat p-value-nya terlebih dahulu. Dia tabelnya berapa? 2 kali 2. P-value-nya berapa? 0,003. Berarti memang ada hubungan, ya. Kalau ada hubungan baru kita bisa cari kekuatannya seberapa sih, ya. Kekuatan hubungannya adalah ternyata bisa didapatkan RR-nya adalah 2,67. Gimana bacanya? Artinya apa tuh 2,67 itu jadi bacanya gimana? Hepatomegali ya, yang pasien yang memiliki hepatomegali memiliki resiko 2,67 kali menjadi shock dibandingkan yang tidak hepatomegali, ya. Paham? Ada yang bertanya? Semua sudah dapat hasilnya ini atau ada yang belum? Ada yang belum? Udah dapat hasilnya semua? Sama? Atau ada yang beda? Sama semua? Sama ya? Oke, ini tadi adalah kalau dengan desain cohort, ya. Ya. Nanti juga kalian harus bisa baca itunya ya, yang atas, jangan lupa. Nanti kalian interpretasikan juga, semua diinterpretasikan, termasuk berapa sih yang hepatomegali yang tidak shock, ya kan? Hepatomegali yang menjadi shock, ya. Oke, harus tahu cara bacanya ya. Nah, coba Andrew ke atas lagi, table 2 kali 2. Hesti Juwita. Coba gimana cara baca untuk tabel 2 kali 2 desain cohort ini? Apa yang akan kita baca? Kalau dilihat dari proporsinya berarti gimana? Ya.
interpretasi dari tabel 2x2 ini. Ayo, gimana cara bacanya? Udah belajar kan? Ayo. Ingat yang chi-square kemarin gimana cara bacanya? Kalau cohort kan dia dilihat dari faktor resikonya kan, terus baru dilihat kejadian shocknya. Jadi dibandingkan antara yang hepatomegali terjadi shock berapa, kemudian yang tidak hepatomegali kejadian shocknya berapa. Hesti, gimana cara bacanya? belum ada satu semester ya. Belum ada satu semesternya aja belum habis, kalian sudah lupakan. Nanti kalau enggak kita usulkan untuk macam laptop aja kali ya. Tambah ujian laptop ya di akhir semester ya. biar dibaca lagi Lagi belum juga satu semester, chi-square aja dilupakan. Aduh, ya kasihan dong yang udah jawab-jawab di depan dilupakan. Karena nanti ini ya, kalian kalau bisa kalian harus paham ini, karena nanti kalian buat skripsi ya, buat skripsi atau kalian pengen mencoba menulis ya artikel di jurnal dengan ada misalkan kalian mau meneliti gambaran nih, gambaran dari mahasiswa FK tingkat 2 yang yang suka merokok, terus ada hipertensi, terus kalian mau lihat nih ya kan, menulis ada hubungannya sih nggak rokok sama hipertensi, tapi belajar nulis gitu ya di jurnal kan pakai ujinya kan kayak gini ya nggak? Itu jadi kalian harus bisa gitu, jangan dilupakan, karena ini nanti kalian mau nulis di jurnal ini dipakai gitu ya. Oke, ya, apalagi nanti kalian buat skripsi, gitu kan? Skripsi apalagi? Ya, jangan sampai waktu kalian bimbingan, kalian pakai uji apa ya? Aduh, apa ya dok? Saya lupa. Udah kalau kayak gitu, nilai RC-nya dikurangi aja ya, atau disuruh balik lagi gitu, nanti ke Labcom, gitu, ya. Kalian harus coba diingat-ingat, karena apa? Karena sebenarnya kalau kalian sudah terbiasa ya pakai SPSS sebenarnya nggak sulit gitu ya intinya ya. Oke, jadi tolong diingat ya. Oke, jadi caranya bacanya gimana? Ke bawah apa ke samping cara bacanya? Ayo Rob. Bacanya ke samping atau ke bawah? Bacanya yang hepatomegali 18 ya, yang hepatomegali dan mengalami shock 18, sedangkan yang tidak hepatomegali ada 14 orang. Atau
hepatomegali yang dia shock itu 18. Sedangkan yang hepatomegali dan tidak shock adalah 34. Nah, cara bacanya yang mana? Santi, Mana kita? Iya. Kalau desain kita kohort, kita lihatnya memang dari samping. Jadi pada yang hepatomegali kemudian mengalami shock itu ada 34,6%. Sementara yang tidak hepatomegali kejadian shocknya ada 13%. Sama kan seperti rumus sebelumnya tuh rumus RR gitu. Jadi RR itu bisa didapatkan dari 34,6% dibagi 13% itu. Gitu. Ya izin dong Bu, mungkin bagi teman-teman tadi ya, kayaknya saya tadi jalan-jalan ya. Ada beberapa orang yang mengerjakan di luar dengan tugas ini. Mohon untuk fokus dulu ya, karena nanti kalian nggak dapat lagi nih ilmunya. Pengennya kalian harus di sini itu udah maksimal, jangan sampai pas keluar ada yang tertinggal. Jadi kalau kalian mau lihat di internet cara bacanya gimana itu nggak apa. Cuma kalau kalian mengerjakan hal tugas yang lain itu nggak boleh. Ya mungkin itu doang Bu. Ya, di sini adalah laptop bukan untuk mengerjakan tugas yang lain, Ya, kalau kalian tidak mengikuti, kalian tidak akan paham. Ya, tidak akan paham. Ya, padahal di laptop ini adalah kesempatan kalian untuk belajar dan bertanya. Ya, jadi tidak ada yang mengerjakan yang lain. Ya, oke. Ya. Ya, oke. Kita diulangi lagi mungkin yang Oke, kita lihat lagi ya untuk tabel 2x2. Tadi kan kita dapat RR itu dari insiden yang terekspos dan insiden yang tidak terekspos. Nah, banyak yang 2x2 juga seperti itu. Jadi pada pasien yang mengalami hepatomegali, kejadian shocknya sebesar 34,6%. Sementara yang tidak mengalami hepatomegali, kejadian shocknya sebesar 13%. Dan dilihat dari proporsinya bahwa kejadian shock itu lebih besar pada pasien yang mengalami hepatomegali dibanding yang tidak mengalami hepatomegali. Kemudian dari statistik apakah signifikan, kita lihat lagi dari chi-square test-nya. Chi-square test karena 2x2 yang kita pilih adalah continuity correction, yaitu 0,003. Nah, kalau sudah ada hubungan, artinya kita bisa lihat lagi ukuran resikonya. Tarik ke bawah. Ukuran resikonya karena desainnya cohort, maka yang kita pilih adalah yang tes risk estimate yang for cohort untuk kategori shock sama dengan dia atau 2,67 dengan interval kepercayaan 95%-nya dari 1,44 sampai 4,94. Nah, untuk RR, OR, POR atau PR itu juga ada 3 kategori, di bawah 1 sama dengan 1 atau lebih dari 1. Kalau di bawah itu artinya dia faktor protektif atau pelindung. Kalau dia value-nya 1, kemudian di CI atau IK-nya itu adalah lingkupan 1, misalnya dari 0,8 sampai 2,2, ada satunya kan di lingkupan, itu biasanya nilai P-nya nggak bermakna. Kemudian satu lagi adalah yang lebih dari 1, seperti contoh ini kan 2,67, IK-nya lebih dari 1 ya, 1,44 sampai 4,94. Itu biasanya bermakna, kita lihat nilai P-nya bermakna. Jadi kita bisa lihat nilai P dan RR itu bersinambung gitu. Bingung atau terlalu cepat? Antara nilai P dan ukuran asosiasi itu sejalan. Kalau misalnya nilai P-nya signifikan, berarti RR atau OR-nya di bawah 1 atau lebih dari 1. Ada hubungan nih. Terus nanti hubungannya dilihat sebagai faktor proteksi atau faktor resiko gitu. Kalau di bawah 1 faktor protektif, di atas 1 faktor resiko gitu. Tapi kalau nilai P-nya nggak bermakna, biasanya RR-nya tuh 1 atau di IK-nya tuh mengikuti ada nilai 1 gitu. Just to know, dan nanti akan digunakan juga untuk biasanya pas skripsi. Skripsi itu nanti yang dilihat adalah misalnya kalau desainnya cohort ya udah RR dalam kurung IK 95% gitu. Jadi yang ditulis 2,67 dalam tanda kurung 1,44 sampai 4,94 gitu. Jadi kalau RR-nya aja dia
estimate poin. Tapi kalau kita ingin tahu presisi atau enggaknya, kita lihat dari nilai interval IK-nya gitu. Bisa percaya tuh rentangnya dari berapa sampai berapa gitu. Kalau 1, artinya dia tuh gak berhubungan, nilai P-nya biasanya di atas 0,05. Nah itu nanti rentangnya biasanya dari yang kurang dari 1, misalnya 0,8 atau 0,7 sampai misalnya 4,9. Berarti kan ada 1 kan di dalam rentang interval itu. Dan biasanya dia tuh gak pernah di situ atau gak ada hubungan. Dokter Yanti. Jadi sebenarnya yang jadi pertanyaan juga kayak menjadi pertanyaan. Saya tanya, sebenarnya kalau udah nggak ada hubungan, sebenarnya kita penting nggak lihat RR kalau tidak ada hubungan? Kalau misalnya p-value-nya, oh tidak ada hubungan antara hepatomegali dan shock, ya kan? Ya, sebenarnya perlu nggak kita lihat RR-nya? Perlu nggak? Perlu nggak? Jawab perlu. Jawab nggak perlu. Sebagian besar tidak perlu dokter. Benar nggak mungkin lah? Ayo ya, kalau ada ini kan memang kalau kita tidak ada hubungan kan kita juga nggak perlu ya, berapa sih besar erat hubungannya kan? Ya nggak? Ya. Oke. Jadi yang tadi kita sampaikan tadi kita lihat pertama kita lihat dulu tadi kan p-value-nya, ya kan? P-value-nya dengan catatan kita lihat apakah memenuhi syarat Casper atau tidak, ya. Kemudian baru kita lihat cara bacanya kan, p-value mana yang dibaca, gitu kan? Ya nggak? Ya. Setelah itu, oh ternyata dia ada hubungan. Kemudian kita lihatlah ke RR atau OR sesuai dengan desain penelitian yang kita pakai, ya kan? Ya. Nah, sesudah itu baru kita bisa lihat nilai RR-nya kan, ya RR atau OR. Ya, tadi kalau RR-nya kurang dari 1, apa artinya? Positif. Kalau lebih dari 1, Kalau lebih dari 1 disebut faktor risiko. Kalau 1 tidak ada hubungan. tidak ada hubungan. Tapi kita bisa lihat juga di tadi yang kita sampaikan, lihat di confident interval, ya. Gimana lihat confident intervalnya? Yang tadi lihatnya gimana? Intinya kalau tidak ada 1 di IK 95% ini tidak ada 1 ya. Artinya dia ada hubungan. Biasanya tentang nih kalau faktor protektif dari 0,2 sampai 0,6. Tapi kalau faktor risiko misalnya dari 1,4 sampai 4,9, nggak ada 1-nya kan di dalam rentang itu. Nah biasanya itu dia ada hubungan. Tapi kalau ada 1, misalnya dari rentang 0,7 sampai 2,2, ada 1 di dalam rentangnya, itu tidak berhubungan gitu. Karena poin estimate-nya pasti ada 1-nya di situ. Jadi kan bisa dilihat nih, yang lowernya berapa 1,5, uppernya tuh 7. Berarti ngelewatin angka 1 nggak? Hah? Ngelewatin ya? Melewati angka 1 nggak? Melewati nggak? 1,5 sampai 7,4. Tidak? Tidak ada. Berarti artinya ada? Ada hubungan. Oke, jangan bingung ya. Oke? Tambahan 1 lagi. Kalau ini kan cohort kita lihat RR. Ada namanya desain studi yang
seksional. Cross seksional itu kan satu waktu, tapi sebetulnya arahnya bisa diarahkan ke cohort atau case control. Nah, kalau cohort itu adalah RR, ukuran asosiasinya. Kalau cross seksional adalah PR, prevalence ratio. Tapi perhitungannya sama juga gitu. Jadi kita dengan lihat cohort, kita bisa juga lihat PR, ya. Untuk desain tadi cross seksional, ya. Iya, pendekatan cohort pada studi cross seksional. Nanti ukuran asosiasinya keluarnya PR. Gitu. Oke, cohort sudah, cross seksional yang maju sudah. Sekarang kita latihan ke case control. Sama seperti tadi, semua ngikutin Bu Dela dipantau kolomnya. Klik analyze, kemudian descriptive, prospect, kemudian variabelnya sama ya, tapi desainnya adalah desain yang case control. Jadi apa yang kita atur di sini? Ya betul, kolom itu ada di sales, diklik salesnya. Sekarang kita ganti percentage-nya pakai column, row-nya dinonaktifkan, kemudian continue. Oke. Keluarlah tabel 2x2 ini lagi. Tapi cara pembacaannya akan berbeda karena kalau tadi kita menggunakan row, sekarang yang case control kita menggunakan yang column gitu. Untuk 2x2 ini pembacaannya bagaimana? Ke bawah, betul. Jadi volunteer Rafif Adamsyah. Bagaimana cara membaca tabel 2x2 untuk studi case control? Kita lihat dari case dan kita lihat dari control. Coba lihat datanya dulu, kira-kira ada perbedaan proporsi nggak hepatomegali pada yang shock dan tidak shock? Kalau lihat angkanya, proporsinya berapa? Pada yang shock, hepatomegalinya 56,3%. Pada yang tidak shock, 26,6%. Jadi pembacaannya bagaimana? Kan dibacanya tadi berdasarkan kasus dan kontrol. Tadi udah saya kasih sedikit gitu. Ayo Raffi. Lihat dari depan aja gimana? Gimana? Ayo Raffi. Interpretasi dari 2x2-nya. Ya, shock kategori itu kategori itu 50,3%. Ya. Tidak shock itu yang hepatomegali itu 26,6%. Iya, kita lihat dari case dan kontrolnya, yaitu shock dan tidak shock. Jadi yang shock mengalami hepatomegali sebesar 56,3%,
Sementara yang tidak shock mengalami hepatomegaly adalah 26,6%. Nah, ada perbedaan proporsi nih, 56 versus 26. Apakah signifikan secara statistik? Kita lihat dari apa? Software. Ya, kita lihat hubungannya dari mana. Apakah perbedaan ini signifikan atau tidak? Dilihat dari setelah melihat proporsi, kita akan melihat uji statistik nilainya ya, nilainya berapa? Yang dipilih yang mana? Yang Pearson, Continuity, atau Fisher? Coba ini dulu ke bawah lagi. Nah, perhatikan salesnya. 0 cells have expected count less than 5. Berarti nggak ada expectednya di bawah 5 kan? Terus tabelnya 2 kali 2. Jadi yang kita pilih adalah continuity. Betul ya. Nilai P-nya adalah berapa di continuity? 0,03. 0,003. Artinya ada hubungan atau tidak ada hubungan? Ada hubungan ya, karena di bawah 0,05. Artinya ada hubungan antara hepatomegaly dengan kejadian shock. Nah, kalau ada hubungan, kita lanjut lagi lihat ukuran asosiasinya. Tadi kan desain studi ini adalah case control. Coba ke bawah, Andrew. Nah, risk estimate yang akan kita gunakan yang mana? Kalau odds ratio, apakah yang atas, kedua, atau ketiga? Itu kan ada 3 ya, value yang keluar. Shiva, apa yang kita lihat? Risk estimate-nya yang mana untuk case control? Iya, yang OR yang atas ya, odds ratio. Jadi yang kita lihat odds ratio-nya adalah 3,5 dengan interval percayaannya 1,59 sampai 7,91. Ini outputnya langsung keluar, tapi perhitungannya bagaimana untuk dapat OR? Anggi Greseta. Nah, gimana cara ngitung OR dari tabel 2 kali 2? Apa rumus dari OR? Ya, jadi odds kasus dibagi odds kontrol. Atau lebih gampangnya nanti apa kali apa per apa kali apa. A kali B dibagi B per C. B kali C. Gitu. Nah, coba adik-adik kalikan tuh AD per BC. 18 kali 94 dibagi 34 dikali 14. Sudah menghitung dengan kalkulator, tadi per BC-nya berapa? 3, coba ke bawah lagi itu. Sesuai nggak sama output? Sesuai ya. Jadi itu perhitungannya AD per BC dari tabel 2 kali 2. Nah, kalau tadi untuk cohort itu keluarannya RR, case control cross-sectionalnya adalah PR. Kalau untuk case control, desain studi cross-sectionalnya nanti keluarannya adalah POR gitu. Jadi OR ini akan sama dengan POR. OR untuk case control, tapi cross-sectional yang mendekati cohort, cross-sectional yang mendekati case control adalah POR. Ingat aja, RR sama dengan PR, kemudian OR sama dengan POR. Bedanya P di depan itu karena dia cross-sectional gitu. Artinya dia prevalence.
Ya, sampai sini ada pertanyaan. Oke, ini saya mau tanya lagi nih, ada yang bingung nggak cara baca? Ada yang masih bingung nggak cara baca untuk yang ini tabel 2x2? Yang 2x2, ada yang masih bingung? Nggak bingung kan? Nggak bingung. Ini dia katanya masih bingung, ya, untuk membedakan cara baca untuk menginterpretasikan bahwa kalau pas baca untuk desain yang case control atau untuk yang pohon. Nah, udah nggak bingung kan? Tadi kan karena gimana cara membaca tabel kalau desainnya adalah pohon? baca yang ini dong. Yang tabel 2x2-nya. Ini tabel pohon, berarti tabel yang respon pakai buat baca tabel pohon. Yang kohort dulu deh. Yang kohort. Itu yang desain yang kohort terlebih dahulu. Kalau yang kohort itu dia bacanya tuh ke samping, jadi dia baca dari hepatomegali, kejadiannya tuh iya atau tidak. Kalau di hepatomegali dan dia hepatomegali tapi dia mengalami shock itu sebesar 34,5%, sedangkan dia hepatomegali tapi tidak mengalami shock itu sebesar 65,4%. Itu yang pas kohort atau tes kontrol kayak itu? Bacanya Ini tabel. Jadi kita perhatiin 100% yang dulu nih. Balik. Terus ini kohort kan. Jadi harus yang kita lihat adalah yang apa? Oh ya, kebaik maaf Bu. Jadi yang kohort dia hepatomegali, kalau dia mengalami shock dia 34,5%, sedangkan kalau dia tidak hepatomegali tapi mengalami shock itu sebesar 13%. Sedangkan kalau dia mengalami hepatomegali tapi dia tidak shock sebesar 65,4%, sedangkan dia kalau tidak hepatomegali tapi dan tidak mengalami shock itu sebesar 87%. ya. Benar nggak? Bacanya seperti itu? Ya? Iya, bacanya seperti itu ya. Kalau misalkan itu kalau yang kohort. Oke, ya. Aha. Nah, sekarang kalau yang case control, kita memang bikinnya ke kanan memang, tapi cara bacanya adalah yang ke bawah, ke kohort. Kalau case control kita memang membuatnya adalah dia ke bawah. Ada case,
dan kontrol, tapi kita membandingkannya adalah ke ya, membandingkannya ke kanan. Masih bingung? Pegangan. Kalau bingung pegangan. Jadi gini, ya kan suruh pegangan aja ya, kalau masih bingung ya. Suruh nggak pegangan. Ya. Oke, jadi gini, kita ulang ya tadi. Kan kalau kita tadi pas kita mengeluarkan SPSS untuk yang kohort atau crop sesional itu kita pakai kolom atau row? Kolom. Kalau pakai kolom dia pasti akan membandingkannya ke arah kanan. Ya? Iya, kohort. Kan pakai row, sorry, ke sini maksudnya. Ya, row. Ya, pasti keluarnya adalah ke kanan. Sedangkan kalau case control, ingat aja kalau case control dia ada case, ada control. Dia berarti apa nih? Kalau ada case, ada control, berarti row apa kolom? Ya kan? Ya. Nah, oke. Daya untuk pengerjaan SPSS. Ya kan? Sekarang kita ini adalah studi yang tadi apa nih? Kohort atau profesional ya, bisa seperti ini ya. Nah, tapi kita membandingkannya, kalau menginterpretasikannya adalah kita ke bawah yang hepatomegali dan shock itu sebanyak 18 dan yang tidak hepatomegali dan shock sebanyak 14 seperti itu ya. Itu kalau desain yang kohort. Sedangkan yang hepatomegali dan tidak shock itu sebanyak 34. Sedangkan yang tidak hepatomegali dan tidak shock sebanyak 94. Jadi kita bandingnya seperti itu. Ya. Oke. Nah, sekarang ya udah pegangan belum? Ya. Nanti membandingkannya ke bawah. Ya. Oke. Sekarang kita ke bawah tadi ya. Tadi karena case control. Nah, ini kan kita pakai desain case control. Kita lihat ini. Ada case, ada control. Tapi kalau case dan namanya juga case dan control. Jadi gini deh, udah gampangnya. Ada case dan control. Berarti kita harus menjelaskan, membandingkan antara yang case dan yang control. Ya kan? Berarti kalau case berarti kita membandingkan dong. Yang hepatomegali dan shock itu sebanyak 18, sedangkan yang hepatomegali dan tidak shock adalah 34. Nah, case dan ya, gitu, ya kan? Gitu, ya, gitu, ya. Jadi kalau misalkan tadi kita membandingkannya adalah, jadi kita harus kalau case control berarti kita membandingkannya adalah ke kanan, karena kita membandingkan yang case dan control, gitu loh, ya. Interpretasinya seperti itu, ya. Sedangkan yang tidak hepatomegali dan shock 14, sedangkan yang ini adalah 94. Kita membandingkannya adalah ke kanan, oke? Sedangkan ini memang kita ini ada case dan kontrol kita ininya, tapi cara bacanya karena kita harus membandingkannya case dan kontrol membandingkannya seperti itu, ya? Udah? Paham? Paham ya? Oke, cara bacanya ya. Oke, jangan salah ya. Ada lagi pertanyaan? Sebelum masuk ke sesi yang paling menyenangkan,
sesi tugas. Saya paling senang kalau ngasih tugas. Enggak, paling enak kan? Paling enak kan? Iya enak dokter, ngasih tugas, kita yang kerjain ya. Oke, sebelum masuk ke tugas ada pertanyaan? Lagi? Ada? Sudah? Pak? Oke, kita sekarang sesi tugas ya. Ya. Masuk sesi tugas ya. Yang selanjutnya sesi tugas, kita buka datanya itu data. Sudah dapat datanya, data setnya. Mungkin bisa dibuka dulu data setnya yang latihan tugas SPSS. Oke, terima kasih Andrew. Tugasnya kita pakai tugas platform ukuran asosiasi dampak. Tugasnya sudah ada ya? Sudah dapat file tugasnya? Kalau sudah, bisa dibuka dahulu. Ada apa aja variabel yang tersedia? Nah, ada 6 variabel ya, dari hipertensi sampai kolesterol. Nanti sebelum membuat tugasnya, definisikan dulu hipotesisnya apa, tujuan kita akan melakukan analisis data ini. Kalau dilihat 1 sampai 6, kira-kira variabel independennya apa, variabel dependennya apa? Variabel dependennya dulu deh, kan dependen biasanya cuma 1 ya. Dependennya adalah hipertensi. Kemudian faktor-faktor yang berhubungan dengan hipertensi atau variabel independennya ada apa aja? Ya betul, ada 5 ya faktor resiko yang diteliti. Jadi ada konsumsi buah sayur, aktivitas fisik, merokok, IMT, dan kolesterol. Dan semua datanya sudah dalam bentuk kategori ya. Nanti buat hipotesisnya. Setelah dapat hipotesis, tentukan desain studi yang digunakan. Nanti gunakan 3-3-nya ya. Desain studi cross-sectional, cohort, dan case control. Kalau cross-sectional nanti keluarannya tulis PR dan POR. Kemudian kalau cohort nanti keluaran RR-nya. Kemudian kalau case control keluaran OR-nya. Cross-sectional ada 2, yaitu ada PR dan POR. Kalau cohort itu adalah RR dan case control itu adalah OR. Ya, lakukan analisis data sesuai desain, kemudian tulis nanti tabel 2x2-nya. Nanti seperti biasa, di atas itu adalah hipertensi, tidak hipertensi. Di sisi kirinya adalah faktor resikonya. Jadi konsumsi buah sayur, misalnya kurang atau cukup, terus bawahnya lagi aktivitas fisik kurang atau cukup, terus merokok iya tidak, IMT, selanjutnya sampai kolesterol. Terus di sisi kanan nanti ada ukuran asosiasi, ada ukuran asosiasinya dulu. Apakah menggunakan PR, POR, OR atau RR? Boleh lihat ini tampilan Chi-square. Yang di Word, yang di sini. Nah, contoh tabel. Bawah. Atas lagi. Nah, seperti ini ya, diuji Chi-square nanti kita tulis ke bawah. Nah, ada variabel atasnya lagi. Nah, bukan itu uji Chi-square. Ada variabelnya tadi yang 5 variabel faktor resiko. Terus kelompok itu maksudnya tadi disease outcome-nya ya. Ada hipertensi, non hipertensi, kemudian ukuran asosiasinya ditulis dengan interval kepercayaan 95% dan selanjutnya p-value. Nanti kalau sudah dapat
tabel 2x2 ini jelaskan interpretasinya apa. Jadi dilihat dari proporsinya dulu, kemudian nilai T, kemudian ukuran asosiasinya. Setelah itu buat kesimpulan faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan kejadian hipertensi. Begitu. Tugasnya dikumpul kapan? H+1 ya. Oke, sebelum project base. Nanti dikirimnya